Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini bersama saya, Jaksa Amelia dengan NIM 2202020054, kelas A2 Informatika semester 6. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas UAS saya pada mata kuliah Computer Vision dengan tugasnya yaitu klasifikasi penyakit daun padi menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN, yang mana tugas ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis penyakit pada daun berdasarkan gambar menggunakan algoritma deep learning bernama CNN ini atau Convolutional Neural Network. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan isi dari PPT tentang Convolutional Neural Network klasifikasi penyakit pada daun padi. Apa itu CNN atau Convolutional Neural Network? CNN adalah salah satu jenis algoritma deep learning yang secara khusus dirancang untuk mengolah data visual seperti gambar dan video. Di mana CNN ini sangat penting dalam computer vision karena kemampuannya untuk memahami dan mengklasifikasikan konten citra dengan akurasi tinggi. Dan juga memiliki keunggulan utama, yang mana otomatis mengekstrak fitur tanpa perlu fitur engineering manual. Selanjutnya, di sini ada tujuan dan latar belakang, yang terdiri dari 4 poin, yaitu yang pertama mengekstraksi fitur visual secara otomatis, di mana CNN dirancang untuk mengenali pola atau ciri penting dari gambar tanpa perlu ekstraksi fitur manual. Dan yang kedua, mengklasifikasikan objek visual, di mana CNN bertujuan mengelompokkan gambar ke dalam kelas yang sesuai, seperti mengenali jenis penyakit pada daun padi ini. Yang ketiga, mempermudah dan mempercepat analisis citra, di mana CNN mempercepat proses pemrosesan gambar dalam skala besar dengan hasil yang lebih akurat. Dan yang terakhir, meningkatkan akurasi dalam tugas computer vision, yaitu CNN membantu meningkatkan performa dalam berbagai tugas seperti deteksi objek, segmentasi, dan klasifikasi. Selanjutnya, langsung saja ke studi kasus penyakit daun padi. Dataset yang digunakan di sini yaitu dataset yang bernama Paddy Leaf Disease dengan jumlah kelasnya itu ada 6, dengan datanya dibagi menjadi data training 80% dan validasi 20%. Selanjutnya pada dataset yaitu ada jenis-jenis penyakit daun padi, yaitu ada 6. Yang pertama, bacterial bleak yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae yang menyebabkan bercak kuning pada daun. Selanjutnya, rice blast, infeksi jamur yang menyebabkan bercak berbentuk pada mata daun. Selanjutnya, brown spot, bercak coklat kecil yang dapat menyebar ke seluruh permukaan daun. Selanjutnya, tumoro, penyakit virus yang menyebabkan daun menguning dan pertumbuhan terhambat. Selanjutnya, leaf blast, bercak berbentuk belah ketupat, berwarna abu-abu di tengah dan coklat di pinggir. Dan yang terakhir yaitu other, yaitu penyakit lain yang kurang umum. Selanjutnya di sini ada arsitektur CNN. Yang pertama, Conv2D dan Max Pooling 2D atau ekstraksi fitur. Dan yang kedua yaitu flatten atau transformasi ke 1D. Dan yang ketiga yaitu DNC dan dropout atau klasifikasi. Dan yang keempat yaitu optimizer. Optimizernya Adam dan Watts dengan categorical cross entropy. Selanjutnya kita ke penerapan codingan. Di sini yaitu yang pertama ada import dan persiapan dataset, yang dimana di sini terdapat gambar Mount Google Drive. Yang kedua yaitu pre-processing dataset, yaitu dengan dataset dan image data generator. Selanjutnya arsitektur CNN dengan arsitektur CNN-nya.
Yang keempat, training model dan visualisasi hasil pelatihan, yaitu compile model dan train model. Dan yang kelima, visualisasi loss dan akurasi. Keenam, evaluasi model. Dan yang ketujuh, visualisasi misklasifikasi. Oke, langsung saja kita ke dalam codingannya yang ada di Google Colab. Saya akan menjelaskan codingannya, yaitu yang pertama ada mount Google Drive. Artinya di sini mengimport untuk persiapan dataset. Yang saya lakukan itu mount Google Drive agar dataset di sini dapat diakses langsung ke Google Drive saya. Selanjutnya import library, yang mana saya mengimport semua library yang diperlukan seperti TensorFlow untuk deep learning serta Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi. Dan selanjutnya saya melakukan pre-processing dataset. Saya menentukan direktori dataset yaitu Paddy Leaf Disease yang berisi 6 kelas gambar daun padi termasuk penyakit daun dan daun sehat yang ada di drive saya tadi. Selanjutnya image data generator, yaitu dataset kemudian diproses menggunakan image data generator untuk normalisasi data dan membagi data menjadi training dan validation. Selanjutnya, arsitektur CNN, yaitu di bagian ini saya membuat model CNN yang terdiri dari beberapa layer, yaitu convolutional layer untuk mengekstraksi fitur, pooling layer untuk mereduksi ukuran data, drop-off layer untuk menghindari overfitting, dan dense layer yaitu sebagai classifier akhir untuk membedakan 6 kelas penyakit. Selanjutnya yaitu training model. Di sini model dilatih menggunakan optimizer, Adam, dan fungsi loss categorical cross entropy karena klasifikasinya bersifat multi-class. Saya melatih model selama 6 epoch dengan hasil akurasi yang cukup tinggi. Baik, di sini sudah ada hasil model sekuensialnya yaitu total varam sekitar 4.8.209.126 atau 18,42 MB dan trainable varam yaitu sama aja yaitu 4.8.209.126 dan non trainable varam yaitu 0,00 B. Yang dimana di sini ada tabel model sekuensial yaitu tabel hasil dari fungsi model summary pada keras yang menampilkan struktur detail dari model CNN yang di dalamnya terdapat jenis setiap layer lapisan dalam jaringan CNN, ukuran output shape dari setiap layer, jumlah parameter bubble yang dilatih. Model yang dimiliki di sini terdiri dari 10 layer, yaitu 3 convolutional layer, 3 max pooling layer, 1 platinum layer, 1 dense layer full connected, 1 drop-off layer untuk mengurangi overfitting, dan 1 output dense layer dengan 6 neuron sesuai jumlah kelasnya tadi, yaitu ada 6.
Selanjutnya, di sini ada hasil epoch, yaitu 10 epoch dengan ada akurasi, loss, val akurasi, dan val loss. Selanjutnya, visualisasi loss dan akurasi. Yang dimana di sini ada loss dan akurasi. Dimana menghasilkan sebuah output grafik yang menunjukkan akurasi dan loss pada data training dan validation dari grafik. Dapat kita lihat dari hasil output ini, yaitu yang sebelah sini loss selama pelatihan, selanjutnya akurasi selama pelatihan, di mana grafik ini adalah hasil output dari visualisasi loss dan akurasi. Grafik ini yaitu dengan garis biru menunjukkan loss pada data training dan terlihat terus menurun. Artinya model semakin sedikit melakukan kesalahan saat belajar. Dan garis orange menunjukkan loss pada data validasi yang awalnya turun namun kemudian stagnan bahkan sedikit naik. Ini mengindikasikan bahwa model mulai overfitting atau terlalu hafal pada data training sehingga kurang bagus saat menguji data baru. Selanjutnya grafik akurasi, yaitu pada sebelah kanan, yaitu grafik garis biru ini atau akurasi training naik tajam dari sekitar 40% menjadi lebih 80%, menandakan model belajar dengan baik pada data latih. Selanjutnya garis orange, yaitu akurasi validasi juga naik, tetapi tidak setinggi training dan mulai stagnan di akhiri pelatihan. Yang mana grafik ini kesimpulannya model ini berhasil belajar dengan baik pada data training, tapi pada data validasi performanya tidak meningkat signifikan dan mulai menunjukkan overfitting. Artinya model bagus pada data yang dikenal tapi kurang akurat saat menghadapi data baru. Selanjutnya, evaluasi model atau classification report. Evaluasi model ini, saya mengevaluasi model menggunakan classification report dan confusion metric, yang mana hasilnya menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan sebagian besar gambar dengan benar. Yang mana hasil dari outputnya yaitu classification report, ada precision, ada recall, F11 score, dan support. Di mana precision ini persentase prediksi benar dari semua prediksi yang dibuat untuk kelas tertentu. Recall ini presentasi prediksi benar dari semua data aktual pada kelas, yang mana semakin tinggi dan semakin baik. F11 score yaitu rata-rata harmonis antara precision dan recall. Support di sini yaitu jumlah data aktual pada masing-masing kelas. Yang dimana hasil di sini dapat dilihat yaitu akurasi yaitu 0,15 atau 15% dari total 368 data. Artinya hanya 15% prediksi model yang benar. Dengan makro FVG yaitu rata-rata precision, recall, dan F11 score dari semua kelas tanpa memperhatikan jumlah data per kelas. Sama juga dengan weighted FVG. Yang mana nilai precision, recall, dan F11 score pada semua kelas sangat rendah, mayoritas di bawah 0,2.
Akurasi total model hanya 15%. Artinya model belum mampu membedakan kelas-kelas dengan baik. Nilai tertinggi hanya pada kelas healthy lift, yaitu pada F1 score 0,26, selebihnya sangat rendah. Selanjutnya, model ini menunjukkan masih sangat kurang baik dalam melakukan klasifikasi pada data uji. Selanjutnya, di sini ada confusion metric. Confusion metric di sini ada aktual dan predik. Yang dimana metrik ini menampilkan hasil klasifikasi untuk 6 kategori penyakit tanaman, yaitu bacterial leaf blight, brown spot, healthy leaf, leaf blast, odor, dan fungal. Dimana baris ini sebagai aktual dan kolom sebagai predik. Di mana diagonal utama atau true positif menunjukkan jumlah prediksi yang benar untuk setiap kelas. Misalnya di baris healthy leaf di sini dan kolom healthy leaf yaitu memiliki nilai 19 menunjukkan 19 prediksi yang benar untuk kategori ini. Dan non-diagonal atau false positif dan false negatif, nilai di luar diagonal menunjukkan jumlah kesalahan klasifikasi. Misalnya di baris bacterial leaf blight dan 11 yang diprediksi sebagai brown spot menunjukkan kebingungan antara dua kelas tersebut. Di mana bacterial leaf blight 4 benar, banyak kesalahan lain. Brown spot cukup banyak kebingungan dengan kelas lainnya, yaitu 19 prediksi sebagai healthy leaf. Healthy leaf yaitu kinerja baik dengan prediksi 19 benar. Leaf dan odor yaitu menunjukkan tingkat kesalahan bervariasi dengan prediksi yang salah ke beberapa kelas. Sentimen lebih gelap pada metrik ini menunjukkan angka yang lebih tinggi, sedangkan warna yang lebih terang menunjukkan angka yang lebih rendah. Yang mana ini juga membantu dalam visualisasi hasil. Matriks ini memberikan gambaran kinerja model dalam mengklasifikasikan berbagai kondisi daun dengan mempelajari nilai-nilai, di mana kita dapat menentukan di mana perbaikan mungkin diperlukan untuk meningkatkan akurasi klasifikasinya. Selanjutnya yaitu misclassification akurat. Di mana di sini adalah menghasilkan hasil akhir dari klasifikasi yang akurat dari dataset Fedilip DC tadi. Di sini sudah ada contoh output dari contoh misklasifikasi akurat, yang mana di sini adalah gambar-gambar dari tanaman atau daun yang terpredik atau true, diagnosa penyakit. Di sini ada true bacterial leaf blight dengan threadnya healthy leaf. Artinya gambar ini menunjukkan contoh klasifikasi penyakit pada daun tanaman yang terpengaruh oleh infeksi bakteri. Di mana true itu kenyataan atau jenis penyakit yang sebenarnya ada pada daun, sedangkan threat atau prediksi atau yaitu klasifikasi yang diberikan oleh model atau sistem.
Setiap gambar menunjukkan daun yang terinfeksi dengan label true benar mengenai kondisi daun prediksi yang dihasilkan oleh model Fred. Contohnya di sini itu bacterial leaf dan prediksi yang bervariasi seperti healthy leaf, leaf blast, raw odor, dan brown spot. Di mana semua gambar ini menunjukkan bahwa meskipun kondisi nyata daun adalah bacterial bleak, hasil prediksi dari model bisa berbeda yang menunjukkan tantangan dalam klasifikasi penyakit tanaman. Baik, itu saja hasil dari codingan yang dijalankan. Kita kembali ke PPT, yaitu kesimpulannya di sini model CNN yang telah dibangun ini mampu mengklasifikasikan penyakit daun padi dengan akurasi yang tinggi dengan performa yang stabil. Meskipun berdasarkan evaluasi menggunakan Gaussian metric dan classification report, model berhasil mengenali sebagian besar kelas dengan tepat. Meskipun terdapat beberapa misklasifikasi pada kelas yang memiliki kemiripan visual. Secara keseluruhan, model menunjukkan kemampuan generalisasi yang baik. Hasil ini membuktikan bahwa CNN merupakan metode yang efektif dan akurat untuk deteksi penyakit tanaman berbasis citra. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.